Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ahung mulai mereok. Pada pagi hari ini mungkin saya akan sharing tentang trouble kemarin, yaitu ada all new Pajero. Dia mengeluhkan indikator handbrake itu menyala yang warna merah dan warna kuning. Nah, disertai dengan EPB nya itu tidak berfungsi. Nah, apa itu EPB? Saya akan menjelaskan sedikit. EPB itu Electronic Parking Brake, dimana kalau mobil-mobil sekarang itu dia mengadopsi sistem EPB. Nah, jadi model itu cuman kayak switch yang ditarik dan ditekan ke bawah untuk bebas, ditarik ke atas untuk menarik handrem, seperti itu. EPB itu cara kerjanya seperti apa? Nah, EPB itu dia menggunakan motor. Jadi kalau biasanya itu kita narik kabel handrem dari tuas handrem atau yang model tarian gini yang kayak L300 atau model kayak Grand Max atau apa, nah tapi kan ada yang tuasnya kayak gini juga, ada yang di kaki, itu kan masih sama pakai kabel handrem. Nah kalau EPB itu dia pakai dinamo motor, jadi motornya nanti yang menarik si handremnya. Nah, apa sih plus minusnya? Nah, plus minusnya yaitu kalau misalkan dia macet atau tidak berfungsi, ya memang agak repot. Beda sama sing kabel handrem. Kalau kabel handrem biasanya macet itu kan digedek apa namanya, tromolnya dipalu gitu terus lepas sendiri, atau enggak ditarik-tarik dia kembali lagi. Nah kalau EPB tidak bisa seperti itu. Nah nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Nanti kita ada video ke bengkel yang trouble kemarin. Jadi itu awalnya kronologinya itu si owner mobil itu dia di jalan tiba-tiba handremnya ngunci, tidak mau dilepas. Nah, setelah itu dia panggil itu bengkel terdekat. Nah ini bener ini, kalau misalkan dia tidak tahu ya udah telepon bengkel terdekat. Jangan panik sendiri didongkrak atau apa. Nah, kalau misalkan orangnya tahu teknis tidak masalah. Nah nanti kita jelaskan cara mengantisipasi yang model EPB seperti di all new Pajero. Nah, terus setelah itu dia panggil bengkel, bengkelnya datang. Langkah apa yang dilakukan oleh bengkelnya? Ternyata bengkelnya itu mencoba mencopot apa namanya, kampas remnya dulu, kampas rem yang tromolnya dulu. Tapi kan ngancing, otomatis lebih susah kan. Nah terus telepon saya. Nah terus saya kasih penjelasan, Mas minta tolong itu yang di sebelah kanan bawah kursi setir yang kalau ngolong mobil itu ada motor kotak nempel di chassis sebelah kanan, itu ada juga kunci yang buat muter dinamonya di belakang bersama dongkrak. Itu ada kunci L panjang segini enggak salah, itu buat muter si EPB nya kalau misalkan terjadi masalah. Nah setelah itu ternyata bengkelnya mencoba membuka motornya juga, terus dilumasi, ternyata masih sama. Nah dia langkah awalnya ya memang dibebaskan itu dulu. Setelah bebas, customernya datang ke sini dan alhamdulillah hari itu juga langsung diatasi. Nah video selanjutnya kita lihat langsung ke bengkel. Oke. Kali ini kita kedatangan all new Pajero yang bermasalah pada parking brake-nya. Nah, jadi parking brake-nya kedip-kedip. Ketika kita tutup pintu akan terjadi keterangan akan muncul keterangan parking brake service required. Nah, walaupun kita tarik tetap jalan. Tetap jalan, mobil tetap jalan. Dan mundur tetap jalan, berarti parking brake-nya tidak berfungsi. Nanti kita akan lakukan scan terlebih dahulu lalu lakukan perbaikan. Biasanya terdapat pada motornya yang di sini, di bawah sini nanti. Setelah dilakukan scan ternyata terdapat trouble EPB malfunction. Langkah yang kita kerjakan adalah melumasi motor EPB nya yang berada di sebelah kanan kendaraan, bagian bawah motornya sing gemandul itu. Selain melakukan pelumasan pada motor EPB, nanti kita akan membuka rem belakangnya
Ini pakai spacer berarti ya, agak bahaya ini riskan. Nanti ini dibuka, caranya ini dicukil dulu, dikurangi sampai bisa bebas, terus itu ditarik tromol brake-nya, tromol sekalian disc brake ini jadi satu, nanti diamplas semua, dilumasi dalamnya, terus nanti diseteli ulang. Nah ini penampakan ya dari motor EPB nya sendiri. Adfix itu dari Aisin. Nanti kita buka baut bintang ini, L bintang ini. Kayaknya udah pernah bukaan, cuma nanti kita pastikan lagi, kita buka. Nanti kita bagian per part, kita siler ulang, terus habis itu kita lumasi dalamnya. Terusnya itu macet. Kalau misalkan nanti atau mungkin kawan-kawan menjumpai EPB-nya macet di jalan, karena bongkar ini kan agak susah. Langkah pertama yang perlu diperbaiki itu, ini kita buka dulu baut L bintangnya. Ini biasanya kelihatan waktu kita ngolong di mobil, ini kelihatan. Terus kita buka 3 baut L, lalu kita nanti akan lihat baut L di tengah dalam sini, itu bisa diputar pakai kunci yang berada di dongkrak belakang bawaan dari mobil itu sendiri. Nanti diputar searah jarum jam untuk membebaskan. Seperti ini. Setelah dilakukan pembongkaran pada tromol brake belakang, tromol disc brake dan tromol jadi satu. Nah, itu ternyata penyebabnya itu karena jarang dibuka dan jarang dilakukan servis. Jadi ini setiap servis itu per 20.000 memang harus membuka rem belakang. Itu biar tidak sawangan kayak ini. Sawangan ini. Sawangan ini sawangan. Nah, ini sampai bisa sekarang kayak gini ya. Ini jarang dikasih ini. Ini nanti dikasih vaselin atau gemuk. Jadi penyebabnya itu sudah kelihatan. Kalau menurut analisa itu biasanya jarang disetel kan. Jadi nanti kinerja dari motor itu sendiri terlalu maksimal dia, sampai dia tidak bisa narik lagi ke polen, istilahnya lepas sendiri, jadinya macet. Nah kalau macet dia tidak mau balik ini ke depan, ini tetap diputar yang tadi itu kayak motornya, terus dipakai kunci L panjang buat dimasukkan di situ. Oke, kalau membuka ini tadi syaratnya ngelepas pen kalipernya dulu ukuran 14. Terus ini kan ada baut penyetel ini nanti. Nah ini nanti dicukil pakai obeng men, biasanya dicukil ke atas, agar ini semakin diameternya kecil, lingkup. Nah ini dicutek dulu. Nah, kalau misalkan gampang ya tinggal tarik aja sudah. Tapi kalau misalkan susah, sini ngantong. Nah ini ngantong, kalau ngantong ya memang harus dicutek ini lewat lubang karet tadi pakai obeng men, terus dicopot kalipernya kayak ini, dicutek, ditarik. Setelah dilakukan perbaikan EPB dan penyetelan rem belakang, sudah kinerja normal ya. Kalau normalnya itu lampunya menyala, di D dia masih menyala, mobil itu tidak jalan. Nah tidak jalan, nek dilepas mati gek jalan. Nah setelah mendapat penjelasan dari kami, dari saya dan tim tadi seperti apa, kalau misalkan kurang jelas bisa tulis di kolom komentar, misalkan tanya bisa by WhatsApp juga enggak apa-apa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga sharing pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan panik, kuncinya itu jangan panik, karena setiap kendaraan pasti ada trouble-nya, setiap ada trouble-nya pasti ada penyelesaiannya. Nah, entah itu penyelesaiannya mahal atau tidak, itu serahkan saja ke bengkel yang dipercaya, seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.